Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah kita masih berkumpul di tempat yang baru ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Baiklah ibu, jadi perkenalkan nama saya Syarifah Mutia Idrus, jadi dari Komunikasi Penyiaran Islam di UNY. Kemudian saya dari Riau, jadi maaf apabila ada beberapa kata yang ibu nggak paham karena dari bahasa daerah saya. Kemudian saya akan menyampaikan tentang konseling karena ada agama juga, ada konselingnya juga, karena saya dari komunikasi penyiaran Islam dan penjurusannya ini ada tentang komunikasi dan konselingnya itu. Jadi saya ngambil di konseling walaupun pembahasan ini agak sensitif karena saya belum berkeluarga. Jadi insya Allah pembahasan ini bakal saya bawa untuk kedepannya waktu saat saya berkeluarga. Di sini mau tanya, ibu ada nggak yang ngelihat suami itu kenapa sih nggak cocok sama saya, kenapa sih sering beradu argumen, yang sering bapak kok ini ya, kok cuek ya, ada nggak bu? Ada. Itu alhamdulillah, karena apa bu? Karena itu kodratnya laki-laki memang begitu bu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan walaisa dzakaru kal-unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka dari itu ibu harus bersyukur karena suami ibu masih cuek atau mukanya begitu, yaitu karena kodratnya laki-laki. Kemudian di sini tuh saya akan membawakan judulnya yakni gimana sih komunikasi yang nyaman dalam keluarga, yang merasa nyaman walaupun ada perbedaan perempuan dan laki-laki tersebut. Pertama, dengan senyuman. Jadi ibu mau senyum, kalau udah sampai rumah harus senyum sama anak-anak, sama suami. Kenapa ibu? Senyum itu ada hormon bahagia yang turun. Kalau ibu pusing, hormon bahagia ya. Jangan nanti kalau ibu senyum ke suami, apalagi lagi ngambek kan bu, 2 detik doang, jangan dong bu, karena belum turun hormon bahagia tadi gitu. Kemudian tapi wajar kalau mau menstruasi wanita jadi susah tersenyum karena hormonnya begitu. Terus kemudian ada cukup minum. Cukup minum ini untuk pembangkit energi listrik ibu-ibu. Jadi bukan energi listrik yang seperti balon listrik, bukan ya ibu. Maksudnya itu energi listrik yang dari dalam tubuh. Nah, buat kita fokus, yang membuat kita lebih leluasa berbicara gitu. Bu di sini masih minum kopi apa teh? Masih nggak? Nah itu kalau minum kopi sama teh, kopinya segelas, tehnya segelas. Nah itu minum air putihnya 3 gelas ibu-ibu. Karena air putih itu memang mempengaruhi energi kita di dalam tubuh. Kadang kalau misalnya kita kurang air putih juga bakal lemas. Kemudian tentang bedanya otak laki-laki dan perempuan. Nah di sini saya akan kenapa sih yang tadi ibu bilang kenapa suami saya kok cuek ya, kok jarang bicara gitu. Nah dari ilmuwan ada di Eropa, dia 3 ilmuwan, yang 2 pasang suami istri, 1 pasang lagi di Australia. Nah ini padahal tempatnya berbeda ibu, tapi pas disatuin isi dalam
membedah otak laki-laki dan otak perempuan sama pendapatnya. Karena apa? Karena otak laki-laki dan perempuan itu terletak ada namanya corpus callosum di tengah otak. Nah itu bagian laki-laki, otak laki-laki itu tipis Bu, sedangkan otak perempuannya agak tebal. Kenapa? Karena itulah yang membedakan laki-laki dan perempuan itu multitasking gitu. Ibu-ibu kan bisa, pernah kan ada yang sambil nelpon, sambil masak, sambil ngurus anak dalam satu waktu, bisa kan? Bisa nggak Bu? Nah sedangkan laki-laki cuma hanya fokus ke satu. Jadi laki-laki tuh nggak bisa kayak ibu-ibu multitasking maaf Bu, dalam satu waktu gitu. Terus juga di otak laki-laki itu ada program bahasanya sama dengan perempuan, tapi lebih satu. Jadi otak laki-laki cuma di sebelah kiri depan itu tuh program bahasa, sedangkan perempuan ada di kiri kanan otak depan. Kenapa begitu? Itu Allah menciptakan sesuai ukuran laki-laki dan perempuan itu. Makanya perempuan dalam satu hari itu bisa memproses 20.000 kata. Paling sedikit untuk ibu-ibu yang pendiam paling 16.000 kata, dan ibu-ibu yang sering bicara, sering ngomong itu 24.000 kata. Sedangkan laki-laki cuma 7.000 kata Bu. Untuk laki-laki bapak-bapak suami-suami yang pendiam, nah itu dia 4.000 kata. Sedangkan yang suami yang suka bicara mulu, nah itu 9.000 kata. Kalau ibu-ibu yang kurang dari 16.000 kata, itu dipastikan tidurnya tidak nyenyak dalam sehari itu. Kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian perbedaan antara jarak pandang laki-laki dan jarak pandang perempuan. Laki-laki ini Bu, dalam sudut pandangnya tuh hanya dalam retina matanya cuma satu, berpatok lurus. Kita nggak bisa melihat kanan atau kiri, itu laki-laki. Sedangkan perempuan bisa melihat kanan kiri walaupun dia mandang lurus. Coba Ibu bisa nggak melihat kanan kirinya? Bisa nggak? Bisa. Nah, itu makanya dalam retina itu Allah sedetail itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Berbedanya antara retina. Tapi kalau laki-laki dia lurus, tapi jaraknya panjang. Makanya kadang bapak-bapak atau suami kalau kita naik motor gitu, naik mobil itu kalau motong langsung aja. Nanti ibunya yang itu mas itu gitu kan. Nah itu makanya yang membedakan. Kalau perempuan itu jarak pandangnya pendek, walaupun dia luas tapi pendek. Sedangkan laki-laki cuma satu titik, tapi dia luas Bu jarak pandangnya. Makanya itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Terus kemudian anak perempuan dan anak laki-laki juga berbeda kalau tentang gadget. Kenapa gitu? Karena laki-laki ini Bu suka sama benda. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ini kan banyak yang suka suka motor atau suka nonton TV lah atau apa. Nah karena itu Bu, karena laki-laki itu memang diciptakan berpatoknya sukanya cuma sama benda gitu. Kalau ibu-ibu lagi ngomong terus bapaknya main HP itu dengar nggak kalau ibu manggil? Enggak kan? Iya itu makanya. Itu tunggu 1, 2, atau 3 kali baru dengar itu bapak kalau dipanggil. Itu pun karena dia udah fokus ke satu titik, udah nggak bisa diganggu karena gadget tadi atau benda-benda yang dia suka. Makanya harus kita manggilnya ke-3, ke-5. Kalau misalnya ibu mau nggak capek dan samperin aja bapak, oh iya retinanya pendek gitu, otaknya corpus callosumnya tuh tipis, makanya ibu datang aja Pak gitu. Kalau misalnya manggil itu harus 3 atau 5 kali gitu, susah emang Bu. Terus kemudian berbeda kalau anak perempuan tuh memang gadget juga, atau perempuan pada umumnya memang benda, tapi nggak kayak laki-laki, dia memang fokus entah ke motornya atau ke HP atau benda-benda yang dia senangi.
Makanya kadang ada anak yang ini, ibu kadang punya anak laki-laki terus dipanggil nggak nyaut, ibu ambil nggak HP-nya kalau misalnya dia fokus sama HP-nya. Nah ini kadang inilah menjadi banyak, dengan itu banyak anak laki-laki yang nggak suka dia nanti main di rumah gitu. Terus dia pergi ke warnet, di warnet ketemu pergaulan yang salah, nanti dia pakai narkoba. Nah itu banyak pasien-pasien dari konseling yang begitu Bu, dengan dia tidak nyaman dengan di rumah, karena kita belum tahu ilmunya kenapa laki-laki fokus banget gitu sama gadgetnya. Terus juga yang tadi kata-kata tuh, kalau anak perempuan pulang sekolah dia masih cerita kan Bu, "Ma, tadi aku gini loh Ma, tadi aku gini loh di sekolah," ya kan Bu? Nah sedangkan anak laki-laki kalau kita tanya, "Gimana sih di sekolah tadi?" Ya gitulah, ya gitu. Itu karena waktu di sekolah kata-kata 7.000 tadi udah habis Bu, dipakai waktu di sekolah. Makanya di rumah kayak gitu. Itu kita tidak bisa marah juga Bu, karena memang fitrahnya laki-laki cuma dikasih 7.000 kata, paling banyak 9.000 kata. Makanya kalau misalnya ibu mau tanya tentang gimana sekolah kemarin, itu tanyanya pagi Bu, karena 7.000 kata udah disiapin lagi besok harinya gitu. Sama kayak bapak-bapak, "Mas tadi aku diundang ke ini loh, gitu." Tapi ya, itu karena udah habis Bu, mungkin dia dipakai rapat waktu di kantor. Kalau ibu pengen suami ibu banyak bicara, tunggu sebulan itu di talk atau sering sharing gitu. Satu harinya tuh libur dipakai untuk ngomong gitu, ngomong tentang anak-anak atau anak-anak atau gimana ke depannya. Kalau misalnya nggak bisa sebulan, tunggu bapak pensiun. Itu mungkin setiap hari kata-katanya untuk ibu, 7.000 katanya untuk ibu. Tapi kadang kalau saya lihat ayah saya juga udah pensiun, tetap aja dia di kedai kopi juga, kurang juga dia bicara. Terus kemudian tentang otot pandang laki-laki sama perempuan, itu mimik muka laki-laki sama perempuan itu juga diciptakan Allah beda. Karena kalau laki-laki itu karena hormon testosteronnya besar, jadi dia lebih cepat berekspresi, terespon gitu, walaupun mukanya datar. Misalnya anaknya jatuh, tentulah itu ibu, walaupun mukanya datar gitu. Sedangkan perempuan pada umumnya cuma butuh waktu 2,5 detik untuk merespon apa yang terjadi. Juga laki-laki itu fitrahnya emosi dari raut muka itu butuh waktu 10 menit Bu, mengungkapkan isi hatinya. Misalnya laki-laki, suami ibu pulang kerja gitu, pas pulang kerja tentu kita tunggu 10 menit itu Bu. Karena kenapa? Karena dalam penelitiannya memang laki-laki disuruh menyimpan, bukan disuruh sih Bu, memang laki-laki fitrahnya menyimpan di mana sih apa yang terjadi barusan atau apa, memang dengan muka datar. Bukan berarti kalau misalnya ibu masuk gitu ke rumah terus bapak udah pulang, "Assalamualaikum ayah," nah itu mukanya cuma salah ini. Itu sebenarnya dia senang Bu. Kenapa? Karena laki-laki itu berdasarkan penelitian memang menyukai wanita yang tersenyum. Jadi banyak tersenyum aja Bu sama bapak. Terus kemudian kenapa kalau perempuan itu dalam 2,5 detik butuh waktunya 2,5 detik, sedangkan tadi laki-laki dia cepat merespon tapi mimik mukanya terlihat baru 10 menit. Dan sedangkan kalau wanita dalam 1 detik aja, bukan 1 detik deh, dalam 10 detik aja itu udah bisa 6 kali ganti mimik muka. Misalnya, "Tahu gak kamu? Iya itu ibu ini," itu kan udah banyak gitu kalau wanita. Sedangkan laki-laki itu lebih suka mukanya datar dan
eh, mungkin beresponnya waktu 10 menit. Misalnya kalau suami pulang kerja, itu lebih baik ibu tunggu, pergi ke dapur terus tunggu, lihat jam 10 menit belum. Nanti ada itu kodenya, Bu. Nah itu baru berarti suami itu mau bicara gitu, baru udah keluar hormon yang testosteron yang di mimik mukanya tadi. Kemudian tentang sosialisasi laki-laki dan perempuan. Nah kalau laki-laki itu dia kurang suka berkumpul ya Bu. Cuma kalau ada yang suka berkumpul pasti bahasannya itu tentang kekuasaan, bersaing atau kedudukan. Makanya bapak-bapak tuh suka rapat atau kalau ronda kan ronda mungkin bapak-bapak bicaranya tentang bola atau enggak penduduk gimana. Nah itu tuh tentang bersaing atau apa yang kedepannya gitu. Kalau ibu-ibu kan suka berkumpul, nggak disuruh juga berkumpul gitu. Makanya Allah tuh menyuruh laki-laki itu wajib datang sholat Jumat karena dengerin khutbah, karena memang saking sulitnya laki-laki untuk berkumpul selain membahas tentang kekuasaan, bersaing sama kedudukan tersebut. Kan kalau ibu-ibu kan mudah aja gitu. Misalnya pergi ke pasar gitu, lupa nggak kenal, namanya siapa Bu? Ini, nah itu langsung jadi itu percakapan. Sedangkan kalau bapak tuh sulit Bu, seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Makanya Allah udah tahu kenapa laki-laki dikasih retinanya gini, otaknya gini, gitu. Terus juga yang tadi kayak kan corpus callosum, yaitu bagian tengah otak yang tebal dalam wanita itu Bu, itu lebih besar, tapi minusnya apa? Sulit membedakan mens. Makanya jarang ada wanita yang bisa membaca mens, itu jarang. Karena memang udah fitrahnya. Misal ibu ada nggak kalau bawa motor sennya belok kanan tapi ibu belok kiri? Nah itu fitrahnya wanita Bu, fitrahnya wanita. Tidak apa-apa karena memang karena corpus callosum tadi wanita bisa multitasking, tapi dia itu nggak bisa fokus gitu. Karena juga otak kiri mengatur anggota tubuh kanan, sedangkan otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Makanya kalau misalnya laki-laki gitu lumpuh tangan kanannya, itu berarti ada masalah sama otak kirinya, dan itu bakal susah terapi bicara tadi Bu, bakal susah terapi bicara. Sedangkan perempuan lumpuh mau kanan mau kiri tetap bakal bisa bicara, karena dalam otaknya itu Allah ciptakan di kanan kirinya udah ada program bahasanya, jadi bakal tetap bisa bicara gitu. Perbedaan laki-laki dan perempuan seperti itu. Karena kalau misalnya otak kiri ngatur anggota tubuh kiri, otak kanan ngatur anggota tubuh kanan, itu bakal jalan kita bakal kayak pocong tuh, lompat-lompat gitu. Terus kemudian mungkin segitu saja Bu tentang materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan saya ada pantun untuk penutupan. Kalau misalnya perbaiknya bilang cakep ya Bu. Kain batik, kain kebaya, kancil lah, jika dekat lusa. Semoga ibu selalu bahagia, sehat selalu di akhir masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan tentang terkait materi yang tadi, kalau ada yang kurang paham, Ibu yang mau tanya, monggo. Ditambah lagi saja, Pak. ditambah lagi. Aslinya. Saya nyampain tentang isi materi begini, ibu mau merubah respon ke suami atau gimana? Sulit ya Bu? Memang materi
Jadi anak itu nggak tahu memang mau laki-laki atau pokoknya mau ke adik atau ke anak laki-laki itu kita bisa memahami gimana apa yang fokus kepada laki-laki. Nah kadang juga begitulah Bu, kadang zaman sekarang banyak terkait tentang mental health. Dikit-dikit nanti kalau misalnya anak ibu dimarahin dikit-dikit mental aku kena. Makanya juga karena materi ini mungkin saya bawain biar kita bisa gimana sih caranya untuk berkomunikasi dengan anak laki-laki yang gimana, anak perempuan gimana. Setidaknya kita mengerti kenapa laki-laki itu mimik mukanya masam aja, cuek aja, padahal sebenarnya tuh ya dalam hatinya juga bakal ngerespon. Misalnya ibu ngomong nih, aku hari ini diundang di sini loh ya, mungkin cuma dia bilang di chat nih, oke gitu. Itu tuh mungkin bahasanya udah habis Bu, tapi nanti kalau misalnya dia bangun tidur bakal ditanya juga, gimana kemarin waktu diundang gimana. Nah jadi nggak apa-apa Bu, nunggu waktu kita malamnya kita cerita sama dia nggak direspon, kita tunggu besok paginya. Tapi dia tetap kepikiran kok apa yang ibu bilang, atau anak kita, anak laki-laki, anak perempuan gitu. Makanya kadang kalau yang tentang anak laki-laki tadi yang diambil gadgetnya itu sebenarnya karena kita kurang paham materi tentang ini. Baca, saya pelajari, alhamdulillah saya mengerti kalau kondisi rumah saya, walaupun saya belum berkeluarga, saya melihat ayah saya juga mukanya jutek gitu. Kalau merespon cuma oke gitu doang. Cuma terus kalau mukanya masam aja. Terus tapi kalau ditelepon pagi-pagi itu semangat dia cerita, ya, karena dia lagi di kedai kopi. Jadi dia semangat tuh bercerita. 9.000 katanya masih ada. Kenapa 9.000? Karena ayah saya ini tipenya suka bicara. Kecuali kalau dia udah megang gadget, itu kayaknya anak sama istrinya pun nggak dihiraukannya lagi gitu kalau dia udah megang gadget. Jadi ini alhamdulillah karena materi ini juga, walaupun belum berkeluarga, saya bisa menerapin gimana kondisi rumah, ngelihat ayah gimana, ngelihat abang saya juga gimana. Abang saya itu cenderung pendiam Bu, jadi mungkin dia 4.000 kata, itu pun kayaknya sehari nggak sampai ya dia 4.000 kata karena saking pendiamnya. Jadi kadang anak laki-laki atau ya, suami-suami mungkin cuek gitu kalau dari rumah, misalnya dia pulang dari kantor atau pulang dari ronda, itu udah habis tuh 7.000 katanya dipakai untuk ngobrol gitu. Bisa diajak bicara lagi besok paginya gitu. Seperti itu deh Bu, kalau misalnya tentang ini menstruasi tadi. Wanita itu kalau di Australia itu ditanya dulu sebelum misalnya ujian lisan gitu, dia ditanya lagi menstruasi atau enggak. Kenapa? Karena waktu saat menstruasi itu hormon fokus turun. Jadi kalau di Australia itu kalau perempuan lagi menstruasi terus jadwalnya ujian lisan itu diundur minggu depan karena fokus dan kurang untuk memahami soal itu, kurang susah berpikir itu waktu saat menstruasi. Jadi wajar saja kalau misalnya anak ibu atau ibu-ibu pada kurang fokus pas menstruasi gitu. Wajar saja Bu. Ada yang ingin ditanya Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan kenapa seorang perempuan itu lebih tinggi emosinya dari laki-laki? Karena gini Bu, karena misalnya perempuan itu cenderung lebih hormonnya itu lebih cenderung mudah karena kita udah punya kolostrum tadi yang tebal, kan kita dalam satu waktu kita megang busana atau masak ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang janggal gitu kita
mudah emosi. Nah karena kita udah banyak yang difokuskan, jadi mudah emosi bawaannya. Jadi makanya gitu, kalau misalnya laki-laki mungkin cenderung sabar ya, kecuali ada laki-laki yang temperamen gitu. Itu biasanya yang dibawa di kantor terus dimasukkan ke dalam pikirannya nggak enak, diluapinnya ke keluarga. Itu biasa laki-laki. Kalau perempuan wanita tuh pasti udah fitrahnya Bu, udah fitrahnya dari dulu begitu. Kayak waktu Siti Hawa kan cuma perempuan sendiri gitu. Terus Nabi Adam baru pulang, terus itu marah, kamu dari mana? Ini mana? Itu udah fitrahnya wanita begitu dari Siti Hawa. Itu juga padahal cuma dia perempuan satu-satunya di dunia, tapi tetap aja marah gitu, suaminya pulang telat atau apa. Udah seperti itu apanya, penciptaannya biasanya seperti itu. Kodrat wanita. Terus nanti Wanita biasanya menyimpan perasaannya. Kadang ibu ada nggak yang anaknya atau suaminya temperamen? Ada nggak? Kadang itu pasti saya salut banget sama misalnya ibu yang suami atau anaknya temperamen. Pasti ibu ceritanya kan cewek ya, kayak ini kenapa sih nanti marahnya karena ceweknya. Ini kenapa sih ayah kamu tuh gini. Nah, terus itulah ayah tuh gini. Nah itu dia bakal kenapa? Karena saking apa ya, perempuan tuh saking mungkin kodratnya memang nggak mau melawan suami ya, mungkin udah paham nggak mau melawan suami, tapi disimpannya terus diungkapinnya ke anak-anaknya, dicurhatnya ke anak-anaknya. Walaupun sependiam apapun wanita pasti dia cerita ke anak atau ke teman dekatnya gitu apa yang terjadi gitu. Itu wajar saja Bu, soalnya kalau dalam keluarga saya sih Bu, kayak ayah saya tuh temperamen banget, orangnya banget temperamennya. Terus mama saya tuh alhamdulillah orangnya penyabar banget, karena mama saya juga guru agama dan dia mengerti nggak mau ini ya, nggak mau melawan suami. Tapi ya gitu, habis saya marah-marah, dia ngelampiasinnya ke anaknya, ayah kamu tuh gini, dia tuh nggak tahu aku gini. Nah di luar ceritanya gitu, tapi kalau suaminya dia menjadi ya gitu aja. Tapi kalau sama anaknya nanti dia curhat gitu. Itu biasa terjadi Bu, kalau udah kodratnya wanita. Juga wanita juga sulit memimpin karena itu, karena emosinya labil, terus karena suka marah-marah tadi. Makanya dalam Islam tuh kebanyakan laki-laki yang memimpin. Pernah waktu zaman Nabi apa ya? Pokoknya Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman jadi raja itu kan yang memimpin tuh perempuan. Nah perempuan itu gitu Bu, mudah apa ya, mudah kemakan rayuan laki-laki atau kata-kata. Terus dia memang cepat hancurnya karena labil tadi. Kayak misalnya dia A nih, udah idenya udah A, terus nanti ada temannya yang langsung lebih baik ini nggak sih, lebih baik ini. Ya udah dia ikut saran temannya, padahal yang saran dia tuh udah lebih bagus daripada saran temannya tadi. Makanya Allah tuh kurang menganjurkan perempuan itu sebagai pemimpin karena itu. Tapi memimpin rumah tangga tuh pasti Bu, karena kan ibu-ibu madrasah pertama anak-anak gitu. Itu terus juga kita sebagai perempuan juga nggak harus minder Bu, karena laki-laki memimpin, nggak. Karena apa? Karena rezeki laki-laki itu tergantung dia memuliakan para istrinya. Jadi nggak masalah kalau misalnya ibu minder, itu nggak usah Bu, karena melihat aja gitu. Kalau misalnya dia lancar aja, berarti dia memuliakan istrinya gitu. Seperti itu. Ada lagi Bu yang ingin ditanyain? Ini biasa sampai jam berapa ya Bu? Masih lama. Kalau saya menyiapkan materi cuma segini aja. Waktu saya
lihat referensinya itu sebenarnya sejam sih Bu. Cuma karena iya sejam sih, cuma karena mungkin saya udah lama nggak tampil di depan umum juga bingung mau bicara apa gitu. Jadi saya catat poin-poinnya aja gitu. Cuma ini kalau ada yang mau ditanyain juga di luar tentang yang tadi juga mama saya, insya Allah kalau bisa saya jawab. Ada Bu tentang apa gitu, tentang anak apa tentang agama, insya Allah bisa saya jawab. Atau tentang kesehatan mental gitu. Bingung ya Bu? Saya juga bingung. Nggak apa-apa Bu, ada kan? Oh, sudah berkeluarga. Jadi biasanya Ibu pasti berbaur sama tetangga, sama teman-teman. Alhamdulillah banget itu Bu, karena kita masih di sini saya melihat memang kekeluargaan banget ya Bu, masih ibu-ibunya jarang loh Bu. Kayak saya nemuin di Jawa ini nggak cuma baru nemuin kayak ibu-ibu masih solid atau apa. Soalnya kalau di daerah saya di Riau sana sudah masing-masingnya paling berkumpul kalau misalnya ada wirid atau ada doa gitu. Jadi di sini masih insya Allah Ibu bisa ditemanin sama teman-teman Ibu kalau misalnya mau cerita gitu. Jangan dipendam Bu. Ntar kalau ke ibu-ibu ya misalnya kayak cerita tentang mungkin karena karena mama saya sebaya ibu, mungkin saya manggilnya masih ibu gitu. Karena sebaya mama saya umurnya 58 juga. Cucunya udah 5. Jadi saya masih ngeliat ibu-ibu sebagai ibu-ibu gitu. Belum masih awet enggak itu. Kalau tapi di sini masya Allah banget saya lihat pergi ke kajiannya ini ya Bu ya, kayak walaupun hujan tapi ditempuh gitu. Alhamdulillah masya Allah. Ini Bu silakan minumnya dihabisin. Bisa sharing kalau misalnya Ibu mau ada yang ditanyain juga nggak masalah. Saya bingung juga kalau misalnya mungkin bisa ngejawab bisa ngasih materinya kalau misalnya ada pertanyaan mungkin masih bisa dijawab insyaallah. Ini termasuk saya kali ini, mohon maaf bila banyak kekurangan dan saya ada bantu untuk penutupan. Kalau misalnya perbaiknya jangan takut ya Bu. Kain batik, kain kebaya, kancil lagi, kereta rusak. Semoga Ibu selalu bahagia, sehat selalu di akhir masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.